Detik-detik tubrukan anti piracy. Tidak dilewasin ini. Apalah? Ah? Ini Salam sehat, salam sukses, bravo Popeye. Di video kali ini saya mau sharing ketika kita sandar STS ship to ship. Kita sebagai navigator, sebelum sandar tentunya kita lakukan prosedural untuk sandar. Salah satunya adalah konfirmasi pihak sebelah atau pihak kapal tujuan STS ship to ship agar disiapkan kru untuk menerima tali, dan juga jika ada yang mengganggu proses saat kapal manuver agar dapat dikondisikan. Salah satu contoh adalah kapal tujuan STS di depan saya. Sebelum saya sandar STS, saya sudah konfirmasi sandar mana, dan juga jika ada yang mengganggu proses sandar seperti di pinggir lambung kapal ada anti piracy atau anti bajak laut seperti kawat, lampu-lampu yang menonjol di luar lambung, selalu kita konfirmasi agar dirapikan sebelum STS atau ship to ship. Hal ini guna keselamatan berlayar atau navigasi saat STS agar saat proses sandar tidak terganggu. Kemudian pihak tujuan STS ini sudah kita lakukan konfirmasi dan mereka setuju untuk standby crew, serta jika ada kawat anti piracy atau lampu-lampu yang menonjol di luar dekat lambung kapal, mereka rapikan. Selalu saya informasikan arus saat ini dari depan dan angin dari kiri. Kita sebagai navigator wajib memahami dan mengerti keadaan sekitar agar proses keselamatan pelayaran bisa tercipta aman dan terkendali. Arus saat ini sangat kuat sekali. Saya masih speed 1.2 dan tidak masalah karena arus dari depan sangat kuat sekali. Ini 1.2 ini cepat sekali, dia 0.9. Kemudian di sebelah kiri saya ini orang lagi cabut kawat atau lepaskan anti piracy yang anti bajak laut ini, dan sebelumnya saya konfirmasi bahwa supaya dipersiapkan di saat sandar tidak terganggu, dan ini orangnya masih cabut atau keluarkan ini kawat-kawat atau besi anti bajak laut ini. Dan ini proses saat sandar ini adalah sangat terganggu sekali. Kenapa? Karena saya sandar di lambung kanannya ini, saya terganggu karena ada kawat atau besi anti bajak laut ini mengganggu kapal saya. Dan hal ini kita sudah konfirmasi berkali-kali. Dan bisa dilihat kawat-kawat atau besi di pinggir-pinggir kapal ini sangat terganggu sekali. Ini benar-benar tidak dilepas. apalah? Dan ini adalah resikonya kena tendernya saya dan patah. Besinya ini bisa dilihat patah besinya. Bakar ini nggak diawasin ini. Dan ini adalah resikonya sendiri, resikonya dia. Dan juga masih untung kena fendernya saya. Kenapa? Karena bukan di lambung kapal saya. Kalau di lambung ini bisa bolong, pecah, bocor, dan ya mungkin bisa risiko besar. Ini adalah kesalahan kru sebelah. Kenapa? Karena mereka tidak konsisten dan tidak disiplin. Sudah kita komunikasi, bicarakan, kasih tahu, dan tidak sama sekali direspon. Sepertinya kita ngomong sama batu sama dinding. Jadi inilah Ini bisa nggak dilihat diawasin ini orang bangker ini nggak diawasin ini orangnya. orang. Kalau dibilang malas, saya tak paham. Bisa dilihat ini bukti video bahwa orang ini macam mana kalau dibilang malas. Ya memang malas. Itu pun tali di depan sedang dikirim. Dan macam mana bisa tali itu ke atas, sementara anti bajak laut ini atau anti piracy ini sangat terganggu ketika kita manuver, ketika kita kasih tali di depan dan belakang, tros dan spring tidak bisa dengan cepat. Dan ini buktinya orang di depan ini, satu orang dari kru sebelah sedang narik tali dan nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Karena terganggu. Ya itu adalah
metodenya kerja rumit sekali, payah sekali, susah sekali. Malah ini siram-siram terus, padahal tidak ada orang yang naik. Aneh juga. Jadi ya, itu adalah salah satu safety supaya kita sebagai navigator jangan dicontoh hal seperti ini. Ini namanya kesalahan manusia sendiri. Sudah kita berapa kali komunikasikan, bicarakan, konfirmasi melalui radio, dan tidak bisa direspon dengan baik di dalam aktual di lapangannya. Saat ini kita sudah sandar sempurna, namun ini talinya terus di depan sangat terganggu kita ketika kita hibop. Kenapa? Karena ada bajak laut ini. Kenapa anti bajak laut ini yang dilepas adalah hanya bagian arah buritan, sementara di arah depan haluan ini masih belum dilepas. Dan saya mundur lagi supaya jangan kena ini akomodasinya saya. Karena kenapa? Kalau kita biarkan begitu saja, ini kapal kalau ke depan lagi kena lagi fender kita atau kena akomodasi kita, nanti bisa bocor atau bolong. Dan ini adalah sangat rumit. Krunya kita konfirmasi ini, entah kenapa, atau mungkin bawaan, tak tahu saya. Kenapa? Karena mungkin kalau dikatakan tidak disiplin, ya tidak disiplin. Karena buktinya juga bisa dilihat dengan video ini. Dan itu adalah namanya kesalahan manusia sendiri, kelalaian sendiri, kelalaian krunya sendiri. Tidak ada safety, tidak ada disiplin. Jadi hal ini untuk tidak dicontoh kita sebagai navigator ketika kita maneuvering, benar-benar safety. Dan harus kita peduli dengan keadaan, dan juga tetap kita kontrol agar suatu waktu bisa proses saat kita berlayar, proses saat kita maneuvering bisa dengan selamat. Oke sahabat semua, demikian sharing dengan video ini. Semoga kita belajar dari kesalahan-kesalahan dan juga kasus-kasus yang bersifat merugikan diri sendiri dan orang lain, agar tetap konsisten disiplin dan tingkatkan safety. Salam sehat, salam sukses, Bravo Popeye.